Ya, terima kasih banyak Kang Santos, Kang Andi, Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan semua. Mungkin di sini saya terlalu banyak ngasih teori, ini adalah ingin sharing dan bagi kita itu sama seperti keinginan kita semua. Nah, judulnya adalah Emotional Healing for Being Happy and Productive Person gitu. Sebenarnya kenapa sih kok sampai dipilih emotional healing gitu? Banyak sekarang kita merasa bahwa oh ya sudah saat ini kita itu saya udah mulai biasa aja kok, saya sudah mulai terbiasa dengan kondisi ini, tapi tetap H2C gitu ya, harap-harap cemas. Ya terus sampai kapan, lain-lain sebagainya. Dan itu tuh sebenarnya adalah fase yang paling luar biasa kritisnya gitu. Kenapa kritis? Karena kita nggak tahu sampai kapan, yang pertama. Tapi yang kedua, ini energi antara sudah habis atau masih bisa kita pakai gitu ya. Dan ketika pun kita pakai, kita harus seperti apa, ngaturnya gimana. Sama kayak kalau misalnya lagi diminta untuk yuk kita lari. Lari apa? Lari maraton. Oke, berapa kilo? 5 kilo. Oke, siap. Lagi lari, tiba nggak 5 deh, 10 aja. Nah, apa yang dirasa? Wow, itu kan rasanya luar biasa. Kita sudah mengatur energi kita sampai 5 kilo, tiba-tiba di 500 meter terakhir disebutin nggak 5 kilo, 10 kilo. Nah, itulah yang terjadi di kondisi kita saat ini. Nah, kalau kita lihat, boleh dilanjut, kondisi saat ini versus kebiasaan. Saat ini tuh kita lagi dalam kondisi apa sih? Kita sedang puasa. Kebiasaan puasa itu apa? Ada munggahan, ada mengunjungi makam keluarga, ada pulang kampung, ada buka bersama, ada ngabuburit, ada kumpul keluarga, yang semuanya itu tidak bisa kita lakukan sambil tatap muka. Kebiasaan. Okay. Apa rasanya? Yang pasti sedih ada, kangen ada, wah dengan segala hal yang berkecamuk yang membuat emosi kita kayak diaduk-aduk. Kemudian kondisi saat ini versus tantangan, PJJ diperpanjang, yang kita nggak tahu juga sampai kapan. Tapi di sisi lain, penghasilan turun, kebutuhan tetap ada, cicilan-cicilan tetap ada, perlu mengatur keuangan, dan yang luar biasanya lagi, sebagai ibu-ibu, kan kadang-kadang anak-anak tuh aku pengen makan ini, aku pengen makan itu, dan lain-lain yang bikin kita juga agak ini cukup nggak ya uangnya, dan lain-lain. Kemudian ada juga ibu-ibu yang bekerja, work from home, itu juga masih menjadi tantangan sampai saat ini. Saya nggak akan bahas panjang di area ini, apa sih yang dirasakan? Tegang, mungkin. Atau ada juga kok yang ngerasa, coba dibawa enjoy aja. Atau ada juga yang bilang, enggak tuh biasa aja. Tapi pertanyaannya adalah, betulkah bisa saja? Makanya yang dipilih gambarnya tuh kepalanya 3. Atau itu adalah suatu topeng yang kita gunakan untuk menutupi rasa. Nah, kemudian, apakah perilaku kita sekarang seperti apa? Sudahkah kita mulai membandingkan, misal udah mulai nih muncul pertanyaan, kenapa sih kok si anak itu tuh pinter banget, bisa cepet ngerjain tugas, kok anakku enggak ya? Dia enak banget ya, bisa belanja-belanja, kalau saya harus irit. Kok kondisi gini aja bikin saya tegang, itu orang lain bisa tenang-tenang aja. Apa saya teh cemen banget gitu ya? Ini mungkin agak ada istilah-istilah Sunda kali ya yang mungkin saya sampaikan gitu. Kok orang itu mah nggak riweh, kok saya kok kayaknya riweh banget gitu, dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul di kepala berkecamuk. Nah, kenapa sih? Akhirnya muncullah rasa tidak puas dengan keadaan diri. Kok tiba-tiba pengen nangis ya? Kok tiba-tiba aku ngerasa depresi kah aku? Atau ini aku ngerasa apa ya? Kan kemarin udah biasa-biasa aja. Ini saya sudah mulai sebulan lebih loh, udah hampir 2 bulan bahkan. Tapi kenapa ya kok masih gini aja? Dan akhirnya muncul reaksi frustrasi.
Reaksi frustrasi ini kadang-kadang kita nggak sadar. Marah-marah, sedih berlebih, tegang berlebih, sakit berkepanjangan, mudah kesal, anak salah dikit, ini berantakan, langsung nada naik sekian oktav. Nah, wajar nggak sih sebenarnya? Wajarkah? Itu adalah pertanyaan yang selalu kita coba tanyakan ke diri kita sendiri. Dan selalu di-counter, kenapa sih kok gini doang? Itu artinya antara rasa sama hati itu selalu konflik. Nah, kalau kita lihat, mungkin sebagian besar ibu-ibu atau mas-mas, akang teteh di sini itu adalah ada di fase produktif. Fase produktif itu fase seperti apa sih? Boleh dilanjut? Nah, fase produktif itu, ini saya kasih teori sedikit aja, nggak banyak-banyak karena nanti akan jadi ganggu gitu ya. Tapi teori ini disampaikan untuk supaya kita memahami kondisi diri kita. Dari sisi kognisi, itu kita sudah mulai masuk ke fase formal operasional. Artinya sudah mulai berpikir logis, mulai peduli dengan masa depan, ada idealisme-idealisme yang sedang kita pegang teguh, ataupun yang masih dalam proses gitu. Itu tergantung, misalnya masih remaja-remaja, yaitu masih idealismenya tinggi. Atau baru lulus kuliah, idealismenya tinggi. Harusnya tuh begini-begini. Harusnya tuh saya lulus kuliah tuh udah harus langsung punya pekerjaan, bla bla bla, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah di fase formal operasional. Sementara dari sisi sosialnya, ini sebenarnya terbagi menjadi 3 fase. Tapi ini kenapa saya satukan? Karena saya akan mengambil garis besar secara umumnya. Identity, intimacy, generativity. Intinya adalah peers atau significant peers itu menjadi hal yang lebih penting buat kita. Role model itu menjadi penting juga. Friend, partner, nanti mulai masuk ke fase saya harus mulai menikah, membangun keluarga, dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata efek dari keadaan ini adalah mulai membandingkan dengan yang dianggap ideal. Gitu. Itulah kenapa kita mulai membandingkan. Misalnya, yang pertama, bandingin dengan pasangan. Bukan membandingkan dengan pasangan. Enak ya, suaminya si itu mah WFH, suami saya masih harus ke kantor. Jadi akhirnya saya nggak bisa barengan nih sama dia. Sementara ibu-ibu yang suaminya itu WFH, mendingan suami kamu kali ke kantor, di rumah tuh rewel. Jadi saya tuh jadi kayak punya banyak anak gitu. Yang paling gede itu adalah anak saya, yang paling besar itu gitu. Enak suami dia mah suka bantu beresin rumah. Suami saya kok enggak ya? Suaminya si itu suka bantu nemenin tuh bikin tugas. Suami saya mana mau, dan lain-lain sebagainya. Membandingkan pasangan. Yang kedua, membandingkan aset. Tabungan dia pasti banyak deh. Biasanya juga dia liburan ke luar negeri. Ya no wonder lah sekarang dia masih aman-aman aja. Atau dia pasti masih tenang, kan rumahnya di mana-mana. Bisa kali dijual kalau dia lagi butuh-butuh amat mah. Depositonya pasti banyak deh. Soalnya dia beli barang terus tuh kalau lihat postingannya. Nah, mulai tuh muncul kejulitan-kejulitan ya. Dari komentar dengan kita melihat postingan orang dan langsung punya pikiran buruk dan lain sebagainya. Atau membandingkan anak, anaknya dia mah nurut, jadi pasti nggak susah lah untuk ngatur di rumah. Anak gue tuh enggak loh, dia tuh ngomel terus adanya. Anak dia mah pinter, jadi PJJ juga nggak akan jadi masalah. Kok anaknya si A cepet ya kalau ngerjain tugas, sementara anak saya enggak. Dan semua pembanding-pembanding lainnya. Efeknya apa? Tuh lihat tuh, teman kamu tuh udah ngerjain tugas sampai sini-sini loh. Lihat tuh hasil tulisannya tuh bagus sih, kamu gimana? Dan si anak, masa ibu, masa ya? Tapi kan ini aku udah coba sebaik aku. Enggak, segitu tuh kamu tuh nggak bagus, bla 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 bla, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kadang-kadang kita suka lupa adalah kita akhirnya membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Dia kelihatannya senang, masih sering online meeting sama teman-temannya. Orang itu mah kelihatannya tenang, nggak punya masalah. Kayaknya asik banget deh. Enak lah, dia kan orangnya emang sabar. Saya mah enggak, ya mana bisa lah saya ngajarin anak saya di rumah. Dan sebagainya.
kondisi itu, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa kok kita akhirnya menjadi tidak puas dengan diri kita sendiri? Emangnya harapan kita terhadap diri kita tuh apa sih? Memang betul, kadang satu hal itu penting buat kita, tapi buat orang lain mah gak penting-penting amat. Satu hal lain, buat saya ini cukup mengganggu, kalau buat orang lain mah enggak. Nah, akhirnya itu yang membuat kita perlu untuk merenung, apa sebenarnya yang menjadi penting dalam hidup kita sendiri, hidup kita. Dan kenapa itu menjadi penting dalam hidup. Contoh, kok orang itu mah enak ya, bisa ngobrol, bisa ini, bisa itu. Anak saya enggak. Emang kenapa? Kalau anaknya atau misalnya saya sendiri merasa nyaman dengan itu, terus kenapa? Kenapa kok saya mempush diri saya sendiri untuk akhirnya bisa sama dengan orang lain? Kenapa kok akhirnya kita selalu membandingkan yang seharusnya dengan apa yang terjadi pada kita sekarang? Emotional healing itu berkaitan dengan feeling, compassion, dan presence process. Jadi ini tidak sama dengan yang seharusnya. Saya kasih contoh dulu kali ya. Contohnya gini. Ini mungkin biar agak relate gitu ya. Saya akan kasih contoh pakai contoh diri saya sendiri. Nah, belum sampai 5 tahap. Ini contoh di emotional healing. Dari dulu, saya adalah orang yang kalau saya suka pakai istilahnya adalah pegat rasa. Di otak, antara otak sama hati itu suka nggak nyambung. Jadi delay. Lama baru, astaga gitu. Dan saya tuh nggak pernah menghayati itu, nggak pernah aware dengan itu sampai di suatu saat tiba-tiba teman-teman saya ngomong, "Tak, lu tuh nggak ngerti-ngerti apa? Ini orang tuh lagi ngerasa ini." Hah? Enggak, masa? Lu tahu dari mana? Nah, atau yang paling ekstrim waktu itu, saya kebetulan lagi makan di satu resto. Terus di resto itu tuh lagi ulang tahun. Nah, dia yang ulang tahun itu, jadi saya tuh kayak dapat undian, terus waktu itu menangnya itu pada saat itu saya dapat sekian, kurang lebih tahun 2009-an lah, berarti 11 tahun yang lalu, saya menang, saya dapat ke Thailand gratis semuanya, kecuali kalau saya mau jajan. Bahkan makan pagi, siang, malam pun itu ditanggung. Tahu reaksi saya? Lempeng aja. Terus hari pertama saya cerita sama teman saya, tahu nggak, gue tuh kemarin makan loh di sini, terus gue tuh menang undian. Oh ya, menang undiannya apa, Tak? Menang undiannya, pas lagi ngambil undian tuh saya nanya, si mbaknya tuh seneng happy gitu. Terus saya nanya, "Mbak, saya dapat gelas ya?" "Bukan," kata dia gitu. Itu karena gelasnya lucu banget. "Bukan." Oh, agenda. "Bukan, Mbak, lebih hebat dari itu." "Oh, apa ya?" "Oh, payung, itu payungnya juga lucu banget, Mbak." "Bukan." "Oh, jadi apa dong, Mbak?" Saya udah habis ide, karena sisanya itu kayak ATK gitu ya, pensil, bolpen, dan lain-lain. "Apa ya? Apa, Mbak?" "Mbak menang juara 1 ke Thailand." Hah? Terus saya mukanya lempeng aja. "Oh, iya. Oke." Udah. Hari pertama saya cerita, gue tuh menang tahu ke Thailand. Enak banget, Tak. Terus lu dapat apa aja? Semuanya ditanggung, kecuali kalau gue mau jajan. Itu enak banget loh. Terus saya ngeliat reaksinya, oh happy. Oke. Tapi yang ada di dalam hati saya tuh biasa, lempeng gitu. Hari kedua saya ngomong lagi, kita Eden lo enak banget. Hari ketiga ngomong lagi dengan semua reaksi yang sama. Dan akhirnya di hari keempat saya baru, ya ampun, saya menang ke Thailand. Coba delaynya 4 hari, padahal itu adalah sesuatu yang happy gitu kan. Nah, tapi terus itu mikir-mikir, kenapa ya kok saya bisa begitu gitu. Terus waktu itu saya sempat akhirnya coba flashback, apa ya?
Apa mungkin ini salah satu bentuk defense mechanism kalau di bahasa psikologi. Bahasa gampangnya mah sesuatu yang kita lakukan untuk mekanisme pertahanan diri, untuk kita bertahan hidup. Jadi itu adalah mekanisme yang terbentuk oleh tubuh sebenarnya. Apa yang terjadi gitu? Dan itu karena itu tidak sekali. Waktu itu sempat almarhum ayah saya itu lagi masuk rumah sakit karena dia stroke. Terus waktu itu saya ingat banget saya cerita sama Mbak Dian. Saya nggak tahu Mbak Dian masih ingat atau enggak. Gimana keadaan Bapak gitu? Iya Mbak, jadi Bapak itu sekarang lagi nggak bisa, jadi dia lagi nginget-nginget lagi karena semua kata tuh kayaknya hilang. Jadi aku tuh kayak ngajarin anak TK lagi gitu. Jadi Pak ini garpu, ini sendok, ini dan ini itu gitu. Terus saya ngelihat Mbak Dian itu reaksinya matanya berkaca-kaca. Terus saya mikir, iya ya kan harusnya sedih. Tapi yang ada di hati saya itu tidak bergetar sama sekali dan itu baru kerasa setelah ayah saya sembuh. Setelah keluar dari rumah sakit. Dan itu tuh balik lagi tidak sekali gitu. Akhirnya saya mikir-mikir lagi, ini ada apa ya gitu. Terus saya coba flashback ke belakang. Oh, apa mungkin zaman dulu sempet ibu saya itu pergi ke luar negeri. Keluar negeri zaman dulu itu nggak kayak sekarang, nggak bisa video call gitu. Yang telepon juga bener-bener harus janjian, terus harus datang dulu ke kantor bapak dulu gitu. Terus teleponan itu juga sebentar gitu. Nah, pada saat itu sepertinya mungkin sedih ya, karena itu umur 5 tahun, jadi saya juga agak-agak lupa gitu. Itu umur 5 tahun, sangat mungkin pada saat itu rasanya sedih, tapi waktu itu yang defense mechanism yang oke buat saya adalah, oh ya sudah, ini memang harus pergi dan lain-lain. Jadi akhirnya saya terbiasa untuk mengabaikan rasa, terbiasa untuk itu. Sehingga ketika ada momen-momen emosional, itu tuh nggak kerasa ketika itu terjadinya sama diri saya sendiri. Tapi ketika itu terjadi sama orang lain, misalnya, waktu itu saya sempat ngelihat, saya suka diajak sama teman, jadi teman SMA, kita beda kuliah. Ayo ikutan gitu ke tempat ke kampus gue, ya udah ayo. Terus saya cuma ngelihat ada orang jalan, padahal dia cuma jalan sedikit, terus saya cuma ini kayaknya suka nih sama temen gue gitu. Tapi datanya nggak cukup, jadi saya nggak ngomong sama teman saya pada saat itu. Dan ternyata terbukti. Beberapa bulan kemudian, si orang ini nyatain ke gue, tuh kan, aku udah tahu dia tuh suka sama lo, tahu gitu. Oh ya, kok lo tahu? Ya karena akan ditanya begini, maka aku waktu itu nggak ngomong sengaja karena aku sendiri nggak tahu, hanya aku tuh bisa ngeh bahwa oh ini orang tuh suka, udah titik gitu. Sampai akhirnya saya flashback kembali, oh mungkin itu ya gitu. Nah, dari situ, wow, prosesnya memang sangat up and down gitu. Proses up and down itu bukan berarti saya benci momen di saat saya ditinggal, bukan. Tapi ternyata momen itu bisa membawa kebaikan gitu. Boleh di next salah satunya. Ini ada 5 tahap nih dalam emotional healing. Denial. Enggak kok. Nah, sama kan waktu pas SMP, SMA, kuliah, lu gila yang nggak bisa ngerasa, enggak, saya mah nggak kayak gitu. Itu saya masih ada di dalam tahap denial. Denial itu adalah mengabaikan. Enggak ya, gue nggak kayak gitu, enak aja lu. Gue tuh bisa ngerasa, tahu orang gue tuh bisa ngerasa sih ini tuh begini, sih ini tuh begitu, bisa gitu. Tapi yang saya lupakan adalah saya deny terhadap rasa saya sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua adalah anger. Kenapa dong hal ini tuh terjadi pada saya? Kenapa sih nggak dengerin aku? Kataku juga apa? Misal, waktu itu sempat uh, proses untuk healing ini tuh sangat mungkin bertahun-tahun. Nggak mungkin 3 hari sembuh, nggak mungkin. Karena ini sama seperti ngupas bawang, lapisannya banyak. Bawang merah terutama, atau bawang bombay mungkin ya. Lapisannya banyak gitu. Kenapa sih ini terjadi ke saya? Kenapa sih? Kenapa sih? Misal, waktu itu anak saya tuh lagi melakukan apa ya? Kenapa sih kamu tuh nggak bisa nurut aja sama saya dipanggilnya Ambu. Kenapa sih kamu nggak bisa nurut aja sama Ambu? Itu tuh bahaya tau nggak buat kamu? Terus dia cuma diem aja. Emang apa bahayanya Ambu? Terus kenapa saya mesti kecewa ketika
anak saya itu nggak bisa waktu itu gini. Anak saya yang pertama, itu dia standar perfectnya tinggi. Jadi waktu itu saya mikir, kenapa sih kamu tuh kayak gitu aja riuh sendiri? Udahlah sih, salah-salah dikit juga nggak apa-apa. Tahu nggak, saya tuh baru sadar pas apa? Saya lagi nemenin anak saya main, lagi mau bikin anyaman ceritanya. Udah gitu saya mau motong-motong tuh kertas-kertas yang untuk anyamannya. Saya sentiin dulu. Terus teman saya ngomong gini, Tak, kebetulan kita mah suka ngomongnya maneh-maneh gitu ya. Ayo maneh itu nitik-nitikin dulu. Iya, kenapa? Ya nanti tuh nggak lurus. Pantesan itu tuh bocah lu tuh kayak lu banget tahu, kata gitu. Masa? Iya juga ya. Nah, jadi kebayang nggak? Denial itu akan terjadi berulang kali. Terjadi berulang kali. Yang kita tidak sadari. Anger dulu, marah dulu, kenapa sih kok kamu tuh begini dan begitu gitu. Dan yang ketiga, mulai berpikir, oke, saya akan berubah menjadi lebih baik. Enggak, oke. Berarti ketika anak saya begitu, enggak. Emang kan itu, saya juga begini. Saya juga adalah orang yang suka agak-agak perfect nih. Oh, berarti enggak. Kalau anak saya lagi perfect gitu, saya akan biasa aja. Tapi ternyata apa yang terjadi? Masih terpampang nyata dari ekspresi wajah. Karena apa? Hatinya belum berdamai. Hati saya belum berdamai pada saat itu. Jadi akhirnya, ya mungkin dari kata-kata, udah Kak, nggak apa-apa kok gitu, santai aja. Tapi dalam hati, ya Allah itu kenapa ya, kok nggak rapi? Ih, aku kesel pisan liatnya, ya ampun. Itu teh kelihatan dari ekspresi wajah, walaupun wajah saya lempeng. Walaupun kelihatannya seperti happy-happy terus, tapi ketika itu kaitannya sama anak tuh lebih sensi, gitu. Kemudian yang keempat, depression. Depression itu adalah, yang dimaksud di sini, unexpressed anger, di mana kemarahan itu mulai berbalik ke arah diri. Yang kedua kan, kita nyalahin lingkungan. Kenapa sih? Kok? Nah, kalau yang keempat, depression itu mulai gini, kenapa ya? Apa memang gue nggak bisa kali ya ngasuh anak gue gitu? Kenapa ya? Kok terjadinya begini ya? Kenapa ya? Kok aku tuh udah mencoba melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D, tapi tetap aja begitu. Apa memang saya tuh tidak mampu? Nah, untungnya pada saat itu, ketika saya merasa seperti itu, jadi ini depression ini berbeda dengan depression yang ketika sampai melukai diri sendiri, tapi ini kita sudah perlu waspada, saya ngobrol sama orang lain. Nanti kenapa ya kok anak aku tuh begini-begini, padahal aku tuh sudah mulai melakukan ini loh gitu. Tahu apa kata teman-teman saya? Tak, itu teh wajar. Lo lihat nggak? Dia kan mulai ada perubahan. Tadinya tuh dia hampir setiap kali dia tegang dan dia teh nggak berani untuk mengekspresikan dirinya. Sekarang dia berani sih, cuman lama. Ya, tapi kan itu berarti belum berani. Ya betul, tapi kan ada prosesnya. Lu juga kan berproses. Iya juga ya. Gitu. Kadang kita suka lupa. Harusnya itu 5 anak tangga yang kita naikin, tapi kita menganggap 5 anak tangga itu adalah satu kesatuan. Padahal ada proses lagi di dalamnya yang kita suka lupa. Gitu. Yang kelima, acceptance. Itu adalah empty, tidak sakit, tapi harus struggle. Merasa lelah, ingin istirahat. Ya nggak apa-apa. Justru ini adalah proses di mana kita sedang dalam keadaan nol, netral, dan justru ketika kita ada di posisi ini, kita perlu bersyukur. Kenapa perlu bersyukur? Karena dari posisi ini justru adalah lanjutan atau tahap awal dari kita bisa mulai berkembang. Nah, jadi harus ngapain dong? Yang pertama adalah coba sadari flashback masa lalu kita.
kita tuh sempat luka dalam tanda petik itu di area mana dan kapan. Dulu yang saya pikir yang bikin saya pegat emosi adalah ketika saya ada di kondisi kelas berapa SD ya? Kelas sekian SD saya agak lupa. Saya pergi waktu itu naik angkot dari Karangsari ke daerah Magatru ke rumah om saya. Terus tiba-tiba kaki saya waktu itu dipegang-pegang sama orang di depan saya. Geleh iya gitu. Dan saya waktu itu sampai tidak berani ngomong sama siapapun. Sempat cerita sama ibu waktu itu, Bu, aku dipegang-pegang. Kamu mah itu perasaan kamu aja kali. Dia bukan perasaan. Tapi iya kali ya gitu. Karena waktu itu ibu saya ngomong. Jadi kayak hati langsung dikeotakin lagi. Ngerasa langsung dikeotakin lagi. Nah, tapi di sisi lain, enggak tuh gitu. Tapi saya juga nggak tahu apa gitu. Nah, saya pikir pada saat itu kali ya yang bikin saya pegat emosi gitu. Nah, tapi jadi akhirnya saya coba healing dulu dengan yang itu. Setelah healing lama ini dan itu, dapat feedback ini dan dapat umpan baliknya banyak gitu ya. Setelah itu, ternyata enggak, lebih dalam dari itu gitu. Pakai nangis-nangis dulu, ada gitu, pakai nangis-nangis dulu. Sempet tulis-tulis dulu, tulis-tulis diary, tulis ini, tulis itu gitu ya. Intinya adalah di-share apapun. Nggak harus ke orang lain, tapi itu dikeluarkan dari si hati. Ketika kita sudah mengeluarkan, kita flashback lagi, apa ya yang bikin akhirnya jadi begini? Saya bisa lebih baiknya tuh kalau apa ya? Lebih baik tuh artinya saya bisa jadi lebih tenang tuh kalau apa? Jangan takut dianggap aneh. Misal, udah saya mah lebih tenang teh kalau sendiri mandang langit. Ya sudah lakukan, nggak apa-apa. Biar nggak kelihatan aneh, pegang HP kek gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang datang terus nanya, lu ngapain? Enggak, ini lagi foto-foto, misal gitu. Atau yang bikin jadi lebih lega itu adalah kalau saya jalan kaki, ya udah lakukan. Kan sekarang mah nggak boleh social distancing. Kalau jalan kakinya muterin rumah kan boleh, yang penting capek gitu. Sangat boleh gitu. Jadi lakukan hal-hal yang bisa rilis itu dulu. Deny, anger, bergain, ini tuh akan berulang-ulang kenanya. Jadi tenang aja. Jadi ketika misalnya, kenapa ya kok gue begini lagi? Ya, ketika begini lagi, bisa dipastikan bahwa itu kompleksitasnya sudah lebih tinggi. Jadi kalau saya suka pakai bahasanya itu tuh udah naik kelas. Tadinya teh kamu masih di PG, sekarang mah kamu udah di SD. Tingkat kesulitan soalnya juga setara sama yang SD gitu. Susah lagi ya iyalah. Udah kamu sekarang ngerjain ujiannya ujian SD bukan ujian PG gitu. Nah, hal-hal ini nanti akan berpengaruh ke bagaimana akhirnya kita mendampingi bocah-bocah kita. Nah, pendampingan terhadap bocah atau terhadap anak-anak kita nanti akan diulas lebih dalam oleh Mbak Dian gitu. Nah, mungkin sekian dulu materi dari saya supaya nggak kelamaan. Jadi Mbak Dian juga punya banyak materi yang bagus yang akan di-share sehingga nanti mungkin sesi tanya jawabnya yang lebih banyak. Gitu. Begitu Kak Santos, Mangga. Walaupun udah pernah dengar cerita tentang materinya kita, tapi mind blowing tapi ya nanti ya kita diskusikan lagi lebih lanjut gitu. Nah, untuk ya supaya nggak berlama-lama lagi, mangga saya serahkan kepada Mbak Dian untuk materi selanjutnya. Kelanjutannya, mangga Mbak Dian. Oke, makasih Kak Santos. Salam jumpa juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir di sesi Sarasehan ini ya pada hari ini. Nah, tadi menyambung materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Prita, saya kebagian untuk menceritakan bagaimana sih sebenarnya kita sebagai pendamping ketika anak tuh belajar di rumah. Kan dengan adanya
social distancing dan apalagi sekarang PSBB yang kita belum tahu berakhirnya kapan, tentu saja proses belajar anak-anak itu semua beralih di rumah. Yang tadinya dihandle sama guru di sekolah tiba-tiba menjadi tanggung jawab dari orang tua di rumah. Dan tidak sedikit orang tua yang merasa bingung juga. Kenapa? Karena buat apa dipikir-pikir menyekolahkan atau membayar uang sekolah anak-anak kalau anak-anak pada akhirnya gua lagi yang harus handle atau yang harus ngajarin. Buat apa gue susah-susah bayar guru kalau tanggung jawab untuk menjelaskan materi gua lagi yang kena gitu kan. Belum tentu anaknya langsung mengerti, belum tentu anaknya langsung paham, belum tentu anaknya manut, dan belum tentu anaknya juga nggak ngeyel, karena kalau misalnya diajar dengan atau oleh orang tuanya sendiri itu biasanya sungguh luar biasa lebih banyak upaya anak-anak untuk ngeyel atau nawar dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya yang saya ingin bagikan adalah ketika kita harus mendampingi proses belajar anak-anak di rumah tuh sebenarnya atau konsep atau prinsip apa sih yang perlu kita ingat. Ini adalah salah satu cara yang menurut saya cukup atau konsep yang menurut saya cukup penting yang bisa menjadi suatu frame berpikir ya ketika kita berperan sebagai pendamping bagi proses belajar anak di rumah. Silakan dilanjut Mbak Aska. Ini mungkin di next saja, tadi sudah agak dijelaskan. Next lagi. Ya, nah biasanya ketika melakukan pendampingan pada proses belajar anak, itu kan orang tua tuh suka memiliki harapan-harapan tertentu. Harapannya adalah misalnya anak langsung mau belajar ketika disuruh, anak langsung paham saat dijelaskan, anak langsung bisa ngerjakan soal ya yang ditugaskan, atau anak tidak memiliki masalah ketika belajar dan tidak memiliki kesulitan ketika belajar dan seterusnya. Tapi apa kenyataannya? Realitanya itu seringkali jauh berbeda atau bahkan sangat jauh berbeda. Misalnya, ternyata anak menunda-nunda atau menolak belajar. Misalnya disuruh belajar, ayo kerjakan PR. Enggak, nanti aja. Aku nggak mau, aku capek. Aku mau main dulu, hahaha, dan seterusnya. Atau anak tidak kunjung paham materi atau penyelesaian soalnya. Atau anak ternyata tidak tahan belajar lama, sementara kerjaannya nggak kunjung selesai. Jadi ketika dia sedang bekerja harusnya leg-leg begitu ya, harusnya misalnya menulisnya dengan rapi, dia kerjakan buru-buru karena dia udah pengen main. Sementara yang dikerjakan atau tugasnya ini yang diberikan oleh guru itu baru setengah dia selesaikan dan sampai malam ternyata dia nggak lanjut-lanjut. Atau realitanya adalah hasil pekerjaannya anak itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang tua atau tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, adanya gap atau rentang antara harapan dan realita, adanya perbedaan ini yang biasanya memunculkan frustrasi pada diri orang tua ya. Ketika frustrasi, jadi reaksinya adalah pertama marah-marah, yang kedua adalah apatis atau tidak peduli. Nah, yang ingin saya share di sini supaya tidak muncul reaksi marah-marah atau supaya tidak muncul reaksi apatis atau tidak peduli, ini adalah konsep berikut ya. Jadi ketika kita melakukan pendampingan pada proses belajar anak di rumah, itu sebenarnya kita bisa pakai suatu frame berpikir tertentu begitu ya. Nah, yang saya gunakan di sini adalah frame berpikir yang saya ambil dari teorinya Lev Vygotsky. Ini teori sudah agak lama dan Lev Vygotsky juga tidak karena dia hidup artinya mati muda begitu ya. Jadi dia tidak menjelaskan lebih rinci, tetapi ada prinsip yang bisa kita ambil sebagai dasar ketika kita melakukan pendampingan terhadap proses belajar anak. Nah, ini tidak harus di rumah ya, atau tidak harus orang tua yang menggunakan, tetapi bisa juga digunakan oleh guru, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, sebenarnya prinsipnya menurut saya yang paling penting itu ada dua. Prinsip yang pertama itu adalah
pertama, interaksi antara anak dengan orang tua atau anak dengan guru ini akan menyediakan suatu model dan panduan. Nah, karena ada model dan panduannya, maka pengalaman ketika anak berpengalaman di dalam belajar itu tuh mendorong berkembangnya fungsi mental yang lebih tinggi. Jadi fungsi mental atau kemampuan berpikir atau kemampuan dia handling emosi dan seterusnya itu akan menjadi berkembang ya dengan adanya model dan panduan dari lingkungan. Nah, di sini orang tua dan guru itu perannya di dalam proses belajar anak ini adalah sebagai mentor. Nah, kenapa di situ saya cantumkan ini adalah socio-cultural approach karena memang kalau dalam psikologi approach socio-cultural itu kurang lebih mengatakan atau berprinsip bahwa sebenarnya lingkungan sosial itu berpengaruh cukup besar terhadap perkembangan dan perkembangan berpikir atau perkembangan apapun aspek-aspek psikologis lain di dalam diri anak ya. Nah, kemudian ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, next Mbak Aska. Nah, untuk prinsip yang kedua yang harus selalu kita ingat ketika kita melakukan pendampingan terhadap anak itu adalah pertama adalah begini. Di dalam setiap anak itu ada yang disebut dengan tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial di Xiao. Nah, terima kasih Mbak Aska. Tingkat perkembangan aktual itu adalah keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan yang dia sudah kuasai. Di situ pasti terkait dengan tugas-tugas ya, karena keterampilan atau kemampuan itu pasti baru akan muncul atau baru akan kelihatan kalau dia sudah kita berikan suatu tugas tertentu. Jadi di dalam tingkat perkembangan aktual itu ada tugas-tugas yang terdiri atas tugas-tugas yang sudah dia kuasai. Begitu ya. Nah, sementara di tingkat perkembangan potensial itu adalah kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang masih jauh, yang masih belum dia kuasai. Jadi tugas-tugasnya pasti sulit di area tingkat perkembangan potensial. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, antara tingkat perkembangan aktual dan perkembangan potensial itu ada di tengah-tengahnya, itu yang disebut dengan Zone of Proximal Development atau ZPD ya. Nah, di dalam ZPD ini adalah isinya itu adalah tugas-tugas yang sedikit lebih sulit dibandingkan yang di aktual ya, tetapi tidak sesulit yang di area potensial. Sehingga anak itu bisa memproses, dia belajar untuk memiliki suatu keahlian baru atau keterampilan baru. Nah, disinilah peran dari mentor itu yang sangat penting, karena ini adalah suatu keterampilan atau suatu keahlian atau kemampuan yang baru mau dia kuasai dan pasti akan dapat dia kuasai ketika ada bantuan dari mentor. Nah, dulu awal-awal saya belajar psikologi dan belajar psikologi pendidikan, berulang-ulang saya itu mendapatkan bukan doktrin ya, artinya suatu konsep atau prinsip kalau misalnya kita mau membuat anak itu berkembang, maka anak itu tidak boleh dibantu, begitu. Kalau misalnya kita ingin anak itu berkembang atau anak itu bisa, tolong jangan dibantu dia. Nah, sementara pada saat saya belajar tentang konsep atau teori dari Vygotsky ini, justru memberikan bantuan itu bisa saja dilakukan. Nah, tapi bagaimana caranya? Mentor atau orang tua atau guru dalam hal ini memberikan bantuan kepada anak yang sedang berproses belajar. Nah, itu ada trik-triknya ya. Nanti kita bicarakan di slide selanjutnya tentang do and don'ts. Nah, sebelum ke situ kita saya ingin bicarakan kualitasnya dulu. Mangga Mbak Aska. Nah, kualitas dalam melakukan pendampingan itu artinya di sini adalah ketika kita mau mendampingi proses belajar anak, baik itu di rumah ataupun di sekolah, kualitas apa sih yang harus kita miliki ya? Pertama, sebagai pendamping atau sebagai mentor, kita tuh harus tenang. Tenang itu berarti kita harus bereskan dulu tadi yang dijelaskan oleh Mbak Prita dari awal sampai akhir itu adalah upaya atau
cara-cara untuk membuat kita berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga ketika menghadapi anak itu kita bisa tenang. Yang kedua adalah Mbak Aska. Nah, yang kedua, ketika kita tenang, itu kita akan bisa lebih peka. Peka tuh dalam arti kita bisa lebih tajam di dalam dan lebih sensitif di dalam mengamati reaksi-reaksi dari putra atau putri kita, sehingga kita bisa mengidentifikasi kebutuhan belajarnya dia apa. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi di slide terakhir ya tentang identifikasi kebutuhan belajar. Kemudian kualitas yang lain lagi yang cukup penting adalah kita tuh harus tahu atau harus paham dan harus sadar betul tentang proses belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar itu adalah suatu proses, ya. Singkatnya atau sederhananya, proses terjadinya perubahan di mana awalnya misalnya anak itu tidak bisa, dia jadi bisa. Di mana awalnya dia tidak tahu, dia jadi tahu. Di mana belum ada pengalaman, dia jadi berpengalaman. Begitu ya. Nah, itu adalah proses belajar. Jadi ketika dia mempelajari sesuatu hal yang baru, sangat-sangat wajar ketika dia mengalami kesulitan. Sangat-sangat wajar ketika dia tidak langsung bisa, karena belajar ini adalah suatu proses. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah mendorong partisipasi. Jadi nanti saya akan jelaskan ya. Ini 4 kualitas ini yang perlu kita miliki pada saat kita menjalankan peran kita untuk mendampingi anak-anak kita di rumah maupun di sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke do and don'ts-nya apa. Yang pertama, kan kalau misalnya kita ngajarin anak terhadap suatu materi, kita suka ngasih contoh, ya kan? Nah, ketika kita memberikan contoh, itu tolong berikan contoh dengan mengungkapkan juga pemikiran atau reasoning yang kita yang kita punya sambil memperhatikan juga ekspresi anak, ya. Jadi yang sebaiknya tidak dilakukan adalah hanya memberikan contoh lalu anaknya diminta untuk melihat tapi kita tidak menjelaskan reasoningnya apa. Kenapa demikian? Karena buat proses berpikirnya anak itu berkembang ketika dia paham reasoning dari langkah penyelesaian suatu persoalan atau suatu tugas. Jadi bukan hanya langkahnya yang harus dia kuasai, tetapi why-nya atau reasoning-nya itu yang perlu dia pahami juga. Nah, kemudian setelah memberikan contoh, kita juga perlu mendorong anak untuk melakukan atau mencoba sendiri tugas tersebut. Kenapa? Karena tadi, belajar adalah suatu proses. Adanya suatu pengalaman. Ketika dia belum berpengalaman, dia harus berproses sehingga dia memiliki pengalaman. Ketika dia tidak dikasih kesempatan untuk melakukan sendiri tugasnya, bisa dibayangkan kan, jadi siapa yang punya pengalaman ini? Atau proses belajarnya itu terjadi nggak di dalam diri anak? Itu kan pasti jadi pertanyaan besar. Nah, oleh karena itu sangat tidak disarankan untuk mengambil alih penyelesaian tugas anak. Yang sering saya dengar dari atau sering saya dapatkan dari keluhan klien-klien saya itu adalah misalnya gini, anaknya misalnya kelas 3 SD atau kelas 4 SD, dia belum lancar membaca, sering kali sulit untuk memahami bacaan. Lalu ketika dia menjelang ulangan, yang dilakukan oleh ibunya adalah membacakan atau membuatkan rangkuman dari materi itu. Maksudnya adalah supaya anaknya itu lebih tahu atau lebih lebih mudah untuk sampai ke inti persoalannya dan itu saja tinggal dihafalkan. Tapi Bapak Ibu harus ingat lagi atau harus kembali lagi kalau misalnya kejadian ya seperti itu ya, harus kembali lagi. Ini yang harus terjadi proses belajarnya itu siapa sih? Di dalam diri Bapak Ibu atau di dalam diri putra-putrinya? Ketika kita membacakan, ketika kita membuatkan rangkuman, nah kan anaknya tidak terlatih atau tidak memiliki pengalaman sendiri untuk menelusuri materi itu sehingga dia bisa mengambil intinya, begitu ya. Kira-kira contohnya seperti itu. Nah, ini tadi yang saya katakan ternyata bantuan itu perlu diberikan. Bantuannya itu berupa saran atau petunjuk atau kerangka atau umpan balik saat anak bekerja, ya. Don'ts-nya adalah
saran atau petunjuk atau kerangka ini harus diberikan dengan hati sabar begitu maksudnya. Tidak menyela. Jadi misalnya gini, kadang-kadang kita bisa memperhatikan ketika anak berproses mengerjakan sesuatu. Kemudian kita lihat bahwa ini kayaknya harusnya angka yang itu langsung dikalikan ke sini. Kenapa dia langsung dikalikannya dengan yang sana ya, bukan yang sini? Dan itu tuh kita gemes langsung karena anaknya nggak ngerti-ngerti, langsung sudahlah, sini aja mama yang ngerjain, gini loh, sambil nada kita mulai lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu kebayang nggak apa yang terjadi di dalam diri si anak? Pasti si anak ada proses belajarnya juga kan jadi terganggu karena dia harusnya memproses itu sendiri, tetapi disela gitu ya, atau memberi penilaian sebelum dia selesai mengerjakan. Misalnya ketika anak mewarnai, harusnya misalnya menurut Bapak Ibu mewarnai pohon itu atau semak-semak itu dengan warna hijau, ternyata dia pilih warna orange atau warna merah. Ih, kenapa? Kan harusnya kan hijau. Kan kalau merah kan jadinya begini. Kan kalau hijau lebih bagus begini. Nah, tanpa Bapak Ibu mencoba memahami dulu reasoning dia sebenarnya apa. Mungkin reasoning dia cukup masuk akal sebenarnya yang melatar belakangi kenapa dia memilih warna itu. Nah, jadi supaya proses belajar anak ini tidak terganggu, tidak disarankan untuk menyela atau memberikan penilaian sebelum si anak ini menyelesaikan proses penyelesaian tugasnya. Nah, yang berikutnya, bantuan itu diberikan hanya pada bagian yang betul-betul belum bisa dia lakukan. Misalnya begini, misalnya ke anak yang usia 2,5 tahun misalnya, dia sedang belajar untuk buka tutup botol, gitu ya. Misalnya air mineral yang kecil itu kan tutup botol itu kan begitu ya, kalau membuka dan menutup botol itu kan salah satu latihan untuk motorik halus. Nah, dia sedang belajar itu. Nah, yang belum bisa dia lakukan adalah membreak seal-nya. Jadi kalau misalnya botol itu kan pasti di awal-awal tuh kan ada seal ya yang lengket-lengket itu. Jadi harus diperlukan tenaga yang cukup ekstra untuk breaking the seal dulu, krok, baru setelah itu ulirnya bisa dibuka. Nah, kita lihat kalau misalnya anak ini menurut kita belum punya tenaga yang cukup, kita bisa kasih bantuan pada saat breaking the seal. Selanjutnya berikan lagi sama si anak untuk dia bisa melanjutkan dengan membuka ulirnya dan melatih motorik halusnya. Itu sederhananya. Nah, tetapi ketika kita memberikan bantuan, yang perlu diingat adalah poin yang di bawahnya, bantuan atau arahan yang kita berikan itu harus dikurangi intensitasnya. Ya, sangat tidak disarankan untuk memberi jawaban langsung ketika anak bertanya atau memberi bantuan terus-menerus pada saat anak meminta. Kenapa? Karena anak itu harus kita dorong partisipasinya, seperti yang tadi ya, slide saya sebelumnya. Jadi itu yang saya maksud dengan mendorong partisipasi. Ketika kita sekali memberikan bantuan, sekali memberi contoh, kita dorong dia untuk latihan atau untuk mengerjakan sendiri. Nah, ketika kita atau dia masih belum atau koridornya masih belum benar, kita arahkan dengan petunjuk atau saran atau kerangka. Kemudian ketika menurut kita dia sudah ada di jalur, ya kita backup gitu ya. Kita mundur, kita kurangi intensitas bantuan kita. Jadi cuman mengawasi saja. Nah, itu adalah dengan begitu anak itu akan jadi punya kesempatan yang sangat besar untuk memproses persoalan-persoalannya sendiri. Nah, slide berikutnya, Mbak Aska. Nah, terutama khususnya untuk pada saat PJJ ini ya, pada saat dia belajar pembelajaran jarak jauh dengan di rumah, mohon Bapak Ibu untuk mendorong anak menentukan sendiri waktu belajarnya. Jadi ketika Bapak Ibu harus menghandle segala sesuatu di rumah dan itu sudah cukup riweuh, kemudian Bapak Ibu lihat
si anak ini harus diingatkan untuk harus diingatkan untuk harus diingatkan untuk belajar, diingatkan untuk sholat, diingatkan untuk mandi, diingatkan untuk apa dan seterusnya, pasti itu akan jadi nambah energi yang harus dikeluarkan. Padahal sebenarnya anak itu bisa dilatih untuk menentukan jadwalnya sendiri. Nah, berikan dia kesempatan, berikan dia tanggung jawab untuk melakukan hal-hal atau aktivitas sehari-hari di rumah yang kaitannya sama aktivitas rumah, misalnya bantu untuk siram tanaman, atau bantu untuk nyapu, bantu untuk ngepel, bantu untuk kasih makan binatang, dan seterusnya. Nah, ketika anak bisa menentukan waktu belajarnya sendiri, pasti dia akan lebih secara emosional dia akan lebih terikat terhadap tugas-tugasnya, begitu. Nah, kemudian jika kita lihat bahwa dia mengalami kesulitan, baru kita bantu dia untuk mengidentifikasi letak hambatannya di mana. Jadi bukan membantu dengan cara mengambil alih penyelesaian tugasnya atau mengambil alih gini loh caranya, begini, enggak, tetapi kita harus identifikasi atau bantu dia mengidentifikasi, jadi kamu tuh yang bikin kamu sulit itu apa, gitu ya. Bisa kita tanya, bisa juga lewat apa yang kita amati, gitu ya. Nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Nah, kemudian sebentar saya alihkan dulu ini. Nah, yang tidak disarankan adalah menetapkan cara penyelesaian tugas yang harus diikuti atau dilakukan anak secara saklek atau secara sangat spesifik. Kenapa? Ketika sudah sangat spesifik, anak itu akan langsung aja mengikuti apa yang disarankan oleh orang tuanya atau yang gurunya. Kata bu guru begini, kata bunda harus begini, langkahnya begini. Nah, tetapi ketika terlalu spesifik, anak justru jadi kehilangan kesempatan untuk berkreasi. Padahal kreativitas berpikir, thinking out of the box, itu harus kita kembangkan juga. Sehingga anak itu nantinya ketika dia dapat soal-soal yang bervariasi, dia bisa tahu, oh konsepnya itu begini. Berarti ini adalah variasi yang Nah, jadi akalnya jalan sendiri gitu ya. Jadi tidak harus bentar-bentar tanya lagi, padahal itu sebenarnya soal yang mirip. Nah, kemudian yang terakhir ada yang cukup penting adalah diskusikan do-nya ya. Diskusikan bagaimana perasaan anak terhadap hasil kerjanya sendiri. Begitu ya. Kenapa ini penting? Karena yang memunculkan motivasi dia untuk belajar itu adalah adanya kepuasan ketika dia berhasil menyelesaikan suatu soal. Jadi itu yang harus ditanya. Atau ketika dia mendapatkan suatu nilai tertentu, itu harus muncul rasa puas di dalam dirinya. Itu yang akan memunculkan motivasi belajarnya untuk selanjutnya, begitu ya. Tapi ketika dia tidak tahu apa namanya merasa puas atau tidak tahu apa namanya, bagaimana sih yang namanya kecewa atau yang namanya sedih atau pokoknya yang aku tahu adalah belajar itu tidak menyenangkan karena kalau setiap kali aku belajar sama bundanya marah-marah terus gitu kan, atau bundanya kenceng terus, aku dibentak-bentak, jadi aku nggak mau belajar gitu. Jadi dia tidak tahu bagaimana menyenangkannya belajar. Nah, ini yang perlu juga diberikan perhatian. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu ingin menetapkan suatu target atau suatu standar, mohon kenali dulu karakter dari anaknya apa. Yang lebih bagus adalah, atau yang paling ideal adalah si anak itu pada akhirnya harus mampu untuk mengenali kelebihannya sendiri dan kekurangannya sendiri, sehingga dia bisa menetapkan sendiri standar atau target yang ingin dia capai, begitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang lebih muda itu pasti harus kita contohkan dulu target itu apa ya, harus mencapai yang seperti apa gitu, oke boleh gitu ya. Tetapi lama-lama dia harus bisa menetapkan sendiri standar untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya yang saya sering dengar adalah misalnya anak
itu biasanya ulangan matematika dapat 10. Sekalinya dia pulang dengan membawa ulangan dapat 8, ayahnya marah misalnya, ibunya marah. Harusnya yang ideal adalah dapat 10. Nggak terima kalau anaknya dapat 8 atau 9, dianggap bahwa anaknya nggak serius di dalam belajar. Belum tentu. Ya, belum tentu. Mungkin karena persoalan yang di materi yang dia dapat nilainya agak turun itu, ternyata itu lebih sulit dan dia belum kuasai. Ya wajar dong kalau nilainya agak turun. Nah, yang harus kita bantu adalah mengidentifikasi dia permasalahannya ada di mana. Slide selanjutnya, Mbak Aska. Nah, di sini saya ingin sharing tentang beberapa hambatan yang bisa dialami anak yang menghambat suatu proses belajarnya. Yang pertama itu adalah mungkin dia sulit konsentrasi. Sulit konsentrasi ini bisa karena memang dia punya hambatan konsentrasi atau karena memang pada saat disuruh belajar itu ada hal lain yang menurut dia lebih menarik yang sedang dia pikirkan. Misalnya, aduh aku mau nonton film Korea nih jam segitu. Sementara mama kenapa sih suruh belajar aku jam segitu? Aku kan pengennya ke sana gitu. Jadi dia tidak bisa fokus dengan apa yang materi yang dia pelajari. Itu juga pasti akan menghambat proses belajarnya. Jadi nggak efektif. Kemudian yang berikutnya yang bisa menghambat adalah anak ini mungkin tidak menguasai konsep dasarnya. Misalnya dia ibu sedang berusaha untuk mengajarkan pecahan. Kok nggak ngerti-ngerti ya? Kenapa dia pecahan ini nggak ngerti? Kenapa hal ini tuh sulit sekali dia pahami begitu? Nah, tolong cek dulu konsep dasar dari pecahan yaitu perkalian dan pembagian dia sudah kuasai belum? Kalau misalnya dia belum kuasai dan ternyata sulit untuk membuat dia menguasai perkalian dan pembagian, ibu mundur lagi. Penjumlahan pengurangan dia sudah kuasai belum? Kalau ternyata dia juga belum kuasai, mundur lagi. Konsep angka dia sudah pegang atau belum? Nah, jangan-jangan dia susah memahami pecahan di kelas 4, ternyata dia konsep angka masih belum dia kuasai. Nah, itu kan jauh banget jaraknya gitu kan, jauh banget gapnya atau konsep-konsep dasar ini yang dia masih belum kuat sehingga ketika materinya lebih kompleks itu dia sulit. Yang berikutnya, nah atau anak ini punya kemampuan dasar belajarnya ada yang masih belum berkembang. Kemampuan dasar belajar itu adalah kemampuan dasar belajar membaca, kemampuan dasar belajar menulis, kemampuan dasar belajar berhitung, kemampuan untuk konsentrasi itu juga masuk kemampuan dasar. Jadi ketika ada kemampuan dasarnya yang belum berkembang, itu Bapak Ibu perlu untuk langsung berkonsultasi dengan ahli psikologi pendidikan ya, sehingga si kemampuan dasar belajarnya ini bisa dapat treatment untuk dikembangkan. Nah, hal yang lain yang bisa menghambat belajar itu adalah pengalaman tidak menyenangkan seperti tadi. Jadi ketika selama ini dia kalau belajar sama bundanya itu, bundanya marah-marah terus gitu ya, dia merasa bahwa belajar teh nggak menyenangkan. Jadi aku nggak suka yang namanya belajar. Belajar itu nggak penting. Yang lebih penting adalah main bola misalnya sama teman-teman aku dan seterusnya. Next. Nah, atau dia juga selalu punya pengalaman pengalaman untuk selalu gagal yang dia punya gitu ya. Jadi ketika dia belajar matematika, mau seberapa gampang pun soalnya, gampang atau susah itu adalah biasanya informasi dari lingkungan ya. Ini kan soal ini kan gampang kayak gini, kenapa kamu nggak ngerti-ngerti? Ini kan soal gampang, ini kan barang gampang. Nah, tetapi buat dia lah barang gampang aku nggak bisa. Toh buktinya aku ulangan juga dapat do re mi fa sol begitu ya. Jadi itu adalah pengalaman kegagalan yang berulang-ulang sehingga dia bisa membentuk konsep diri, self konsep ya terhadap suatu materi itu. Aku mah memang nggak bisain lah, kalau matematika mah aku nyerah, aku nggak tahu lah gimana gitu. Misalnya, itu terjadi sama saya soalnya. Nah, tapi sebenarnya mengapa anak ini selalu gagal di dalam suatu materi itu sebenarnya juga bisa kita bantu untuk telusuri. Apakah tugas atau materi yang dia kerjakan itu terlalu sulit buat dia? Ya, itu juga bisa jadi hambatan belajarnya dia. Atau yang sebelah kiri tadi,
dia tidak menguasai konsep dasarnya misalnya, atau dia ternyata sulit konsentrasi, atau kemampuan dasar untuk hitungnya belum dia kuasai. Nah, jadi tugas, ketika kita memberikan tugas atau materi yang terlampau sulit, itu tadi kalau Bapak Ibu ingat slide saya yang zone of proximal development, itu ada di tingkat perkembangan yang potensial. Jadi memang dia masih belum mungkin untuk menguasai tugas tersebut, sehingga yang muncul adalah frustrasi. Ketika frustrasi, boro-boro dia mau berproses belajar ya. Nah, berikutnya, Bapak Ibu jangan salah, kalau misalnya dia selalu mengerjakan berulang-ulang tugas atau materi yang terlalu mudah, ini anak juga tidak akan ada proses belajarnya. Gitu. Nah, mengapa? Karena ini tugas ini sudah dia kuasai. Jadi dia sudah punya modal, sudah membentuk suatu keterampilan dan sudah terampil lah istilahnya ya untuk menyelesaikan tugas yang mudah itu. Jadi ketika tugasnya itu lagi yang ada adalah dia bosan. Begitu. Sehingga proses belajarnya itu tidak terjadi. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu akan belajar bukan ketika dia berulang-ulang mengerjakan soal yang mudah, bukan. Tetapi juga tidak pada saat mengerjakan soal yang terlampau sulit, bukan. Tapi soalnya itu harus cukup sulit, tetapi juga tidak terlalu sulit, sehingga di situ dia bisa sedikit-sedikit mengadaptasi atau mengembangkan suatu proses berpikir yang lebih tinggi, gitu. Nah, kemudian hal yang terakhir yang bisa menghambat belajarnya adalah ya dia tidak berminat dengan materinya, gitu. Nah, sebenarnya tidak berminat materi ini apakah karena memang dia yaitu tadi punya pengalaman selalu gagal, atau karena materi itu dia nggak suka karena gurunya selalu mencela, begitu ya. Ketika dia membacanya aneh, misalnya dia membaca, kan ada tuh kalau zaman saya dulu anak disuruh pada saat belajar baca ya kelas-kelas awal lah 1, 2, 3 gitu, disuruh membaca dengan keras, lalu nada membacanya itu aneh, bukan aneh ya, jadi harusnya dia nadanya turun, dia jadi naik pada saat titik misalnya. Kalau titik kan dibacanya biasanya nana gitu kan, jadi turun nadanya. Tapi ini anak membacanya itu saya pernah punya teman yang seperti itu, nana gitu. Jadi dia tetap ditertawakan oleh teman-temannya. Nah itu membuat suatu pengalaman belajar yang tidak menyenangkan sehingga dia terus jadi tidak suka. Apa seperti itu? Nah, ini adalah hal-hal yang bisa bisa dijadikan poin-poin koridor bagi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu melihat bahwa putra-putri Bapak Ibu ini atau murid-murid Bapak Ibu ini kok susah ya, kok kayaknya terhambat ya, hambatannya ada di mana. Nah, ini area-area yang mungkin menjadi sumber. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi sumber atau inti masalahnya, berarti kan kita bisa menentukan treatment apa atau apa yang perlu kita lakukan untuk supaya si hambatan ini tuh bisa teratasi, begitu ya. Jadi belum tentu kalau misalnya si anak itu masih belum paham suatu soal itu aja dikerjain, harus dia kerjain berulang-ulang, belum tentu caranya seperti itu gitu. Jadi intervensi atau langkah yang harus bisa kita lakukan untuk membantu dia belajar itu bisa banyak hal, tergantung dari identifikasi kita terhadap hambatan belajar. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan pendampingan, hal-hal atau prinsip-prinsip ini yang perlu kita ingat di dalam pikiran kita, begitu. Begitu barangkali Mas Santos yang perlu bisa saya sampaikan. Mungkin kita lanjut ya dengan tanya jawab ya. Iya Mbak. Terima kasih Mbak Dian. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mangga rekan-rekan kalau ada yang mau tanya. So far ada 2 pertanyaan nih yang masuk. Oke. Yang pertama dari Kang Andi tadi Kang Andi mengajukan pertanyaan. Bagaimana merancang kehappyan di rumah di mana pada saat yang bersamaan kita mesti melakukan work from home dan anak school from home. Karena kadang anak dirasa perlu bantuan tapi kita sebagai orang tua ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi
rancangnya gimana ya Mbak gitu, dalam kondisi seperti ini. Oke, mau bisa langsung dijawab atau Iya, langsung aja dulu kayaknya satu-satu. Oke, saya dulu atau Mbak Prita dulu? Enggak, siapa yang mau duluan? Mbak Dis dulu, nggak apa-apa Mbak. Oke, jadi sebenarnya untuk merancang sesuatu sebenarnya kalau menurut saya ya itu tidak ada resep atau cara yang pasti atau fix yang jitu di semua situasi gitu. Jadi menurut saya tidak ada cara yang benar-benar perfect yang bisa atau berlaku untuk setiap keluarga. Nah, tetapi ada prinsip-prinsip penting yang bisa diterapkan di semua situasi begitu ya. Pada prinsipnya adalah ketika kita merancang suatu kehappian itu sebenarnya kita melibatkan semua kemampuan kita di dalam self management dan time management begitu. Jadi kita sendiri sebagai orang tua self management dan time management itu harus beres dulu. Ketika kita masih riweuh pasti akan sulit untuk kita mengatur anak-anak kegiatan atau mengawasi atau mengatur atau mendampingi kegiatan dari anak-anak kita gitu, karena keriuhan kita itu pasti akan kebawa pada saat kita menghadapi mereka, padahal kan mereka harus kita bantu ya di dalam atau harus kita dampingi di dalam proses belajarnya ya. Jadi kita akan jadi nggak tenang ketika kita nggak beres gitu. Nah, ketika kita sudah tenang, kita sudah beres, kita sudah bisa atur waktu, itu pasti akan lebih mudah untuk memiliki ide tentang kegiatan yang bikin happy-nya itu apa aja. Mangga tambahan dari Mbak Prita mungkin? Mungkin share ini aja kali ya, yang saya lakukan di rumah. Jadi memang intinya ada tanya dulu anak kita itu, atau temukanlah mungkin ya, sebenarnya yang lakukan biar temuin pola. Anak-anak itu biasanya lebih efektif kalau belajar itu jam 4. Nah, di situ biasanya tiap pagi, tiap malam saya nanya, besok mau ngerjain PR tuh jam berapa? Jam 5, biasakan yang satu masih TKB, yang satu SD. Belum, yang kecil masih belum terlalu enggak dengan jam. Jam 5, Bu, jam 3, baru sebenarnya mah ngerti juga 5 gimana tuh. Sampai akhirnya nggak bisa. Kamu mendingan kamu main dulu atau kamu mau belajar dulu baru main. Main dulu, oke. Main, makan siang dulu, atau abis main langsung belajar. Main, makan siang, baru belajar, Bu. Oke. Nanti berarti kalau Bu belum selesai kerjanya, nanti Bu di sebelah Bu, aku kira belajar. Nah, sebenarnya yang paling bagus adalah, sebenarnya keuntungan kita sebagai orang tua, school from home adalah standar nggak tinggi-tinggi banget. Maksudnya standar nggak tinggi itu gini, misal kayak contoh nih, anak yang kecil itu kalau udah kerjaannya kaitan sama motorik halus, ngelem, tuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Jadi kebayang nggak waktu itu dia tuh ada tugas bikin kolase mulai dari jam 1 sampai jam 4 sampai jam 5 sore selesai. Padahal itu hanya nempel-nempel seukuran A4. Nah, waktu itu akhirnya dia gini, aku sudah dulu lah, tidak, kamu kerjanya setelah makan siang, kamu akan tempel-tempel. Ini sudah ambu guntingkan gitu. Terus dia yang, oke, Bu, aku minum dulu boleh? Iya, sudah, sok sana kamu minum dulu gitu. Udah gitu, terus sampai akhirnya dia sadar sendiri, Bu, kenapa ya aku nggak selesai-selesai? Ya kamu juga kenapa? Dari tadi riweh sendiri. Aku capek. Oke, kalau gitu berarti besok kamu mau main dulu atau kamu kerjain tugas dulu. Jadi kalau kamu main, mainnya kayak gimana gitu. Kan kamu tuh udah diam, main lari lah, main kesolokan, main sepeda lah, ya iyalah kamu capek gitu. Terus akhirnya besokannya ketika diomongin itu lebih gampang gitu. Mungkin itu sharingnya.
pertanyaan lanjutan yang saya terbayang, kalau saya tangkap dari Mbak Dian kan, yang jadi isu penting untuk bisa merancang strategi yang tepat kan berawal dari self management ya, Mbak Dian ya, atau time management. Kan baru ya mungkinnya situasi sekarang gitu ya. Normalnya nih Mbak gitu. Berapa lama sih gitu proses si self management itu? Kalau misalnya ini sampai sekarang nih si proses nge-manage ini masih berproses nih kan, itu pasti berproses ya untuk memanage itu gitu pola. Itu istilahnya kita perlu tolak ukur apa sih untuk menunjukkan bahwa ini strategi yang untuk memanage itu ini tepat atau perlu ada improve lagi nih? Ada nggak sih patokannya untuk itu? Pertanyaan buat Badian. Oke. Mungkin ini nanti akan diperjelas oleh Mbak Prita ya jelasnya. Tapi gini, kan pada dasarnya manusia itu dibekali Tuhan kemampuan untuk menyesuaikan diri ya Mas ya. Penyesuaian diri itu kan nggak hanya berlangsung sekali titik. Karena si situasi di sekitar kita juga pasti akan berubah. Tetapi ketika kita sudah berhasil menyesuaikan diri, itu sebenarnya kita bisa, sebagai orang dewasa ya, sebagai orang dewasa itu sebenarnya kita bisa mengenali diri kita sendiri. Jadi ketika kita berhasil menyesuaikan diri, itu seharusnya diikuti oleh suatu kontemplasi gitu loh. Jadi suatu perenungan lah. Oh, kalau aku mah orangnya akan gampang kesel kalau begini. Aku mah orangnya akan senang kalau begini gitu. Nah, itu akan selalu terus kita lakukan. Nah, ketika kita sadar betul kita sudah melakukan itu dan kita sudah menemukan strategi untuk diri kita sendiri, itu pasti akan lebih mudah untuk melakukan strategi yang mirip-mirip atau yang sama ke orang lain di sekitar kita. Jadi kalau dari segi waktu, kayaknya nggak bisa disebut fixnya berapa ya Mas ya, karena kan setiap orang dan setiap situasi itu pasti dipersepsi berbeda-beda oleh orang yang berbeda juga gitu. Tapi intinya ketika kita berproses menyesuaikan diri, itu harusnya kita sebagai orang dewasa itu kita pasti akan lebih kenal siapa diri kita gitu. Ketika kita lebih kenal siapa diri kita, untuk menghadapi keriuhan dan kelasutan anak-anak itu pasti akan lebih lebih ease gitu. Benar nggak Mbak Prita? Benar Mbak. Jadi gini, kalau yang dirasakannya memang kalau ketika di situasi ini proses penyesuaian dirinya tuh memang berkali-kali, dalam 1 minggu tuh juga kadang berkali-kali gitu. Apalagi di 2 minggu pertama kita work from home gitu, yang benar-benar aduh nanti ini bagaimana, itu bagaimana, dan akhirnya di saat itu memang mungkin tekan terbesar mungkin ya. Nah, sebenarnya memang tidak ada nominal yang pasti sejauh seberapa cepat kita bisa menyesuaikan diri, tapi biasanya kalau saya kenali dulu, biasanya saya jadi gampang stres dan kesel kalau misal nanti ada info A B C D E F G H, yang satu dari kantor, satu dari rumah, satu dari anak, satu dari suami, satu dari ibu. Oh my God, ini di kepala teh pagejet gitu. Mudah-mudahan semua mudeng ya dengan bahasa pagejet. Dan ketika pagejet, sangat mungkin kalau saya mah lupa pisan gitu. Sehingga yang bisa membantu saya lebih tenang adalah ketika yang ada di otak ini dituliskan gitu. Jadi akhirnya effort yang saya lakukan adalah oke, kalau gitu saya nulisin aja gitu. Saya tuliskan aja dulu gitu. Nah, sehingga ketika sudah dituliskan, terus direnung lagi, emangnya saya pengen anak saya itu ketika dia belajar dari rumah itu bisa apa? Sama kok, saya sama ibu-ibu yang lain punya kekhawatiran, aduh nanti teh anak saya ketika sudah keluar dalam tanda petik dari lulus dari tahun ini gitu ya, dari angkatan dia sekarang, dia punya keterampilan yang sama nggak ya dengan yang seharusnya?
itu kekhawatiran itu juga ada gitu. Tapi akhirnya saya pikir-pikir lagi, bentar dulu, kan yang penting itu adalah gini, akademik itu kan adalah suatu tools juga, tools untuk mengembangkan pribadinya anak kita. Nah, berarti effort yang saya lakukan adalah oke, kalau gitu self skill, problem solving skill saya, anak saya yang mau dikembangkan itu apa gitu. Nah, ini adalah saatnya. Contoh misalnya, biasanya kalau di masa sekarang dulu kan masa pandemi, aduh, anak kan harus bisa bertahan kalau ngadepin temennya. Anak saya itu kan harus bisa mengerjakan matematik, harus bisa Indonesia, dan banyak banget gitu ya. Dan waktu terbatas. Sekarang waktunya juga terbatas, tapi di rumah, sehingga bisa fokus dulu untuk mengembangkan, oke, kalau gitu kekurangan anak saya apa? Contoh nih, misalnya kemarin yang kecil juga ini lagi tugasnya adalah bikin poster. Akhirnya bikin poster kan personal juga, juga gitu, karena tentunya ada ini terdihis. Nah, terus katanya, so kamu ini yang mayu kita lihat salah satu apa sih? Oh, aku pengen gambar ada Ka'bahnya, oke. Sama Ramadan benernya itu posternya. Terus, tapi aku nggak bisa bikinnya, ya sudah nggak apa-apa, aku dulu yang bikinin, tapi nanti kamu lem ini, karena dia memang masih bermasalah tuh di area ngelem, karena lemnya tuh masih suka bluran menjijikan gitu. Nah, udah gitu, ketika dia di rumah warna, dia tiba-tiba ngomong gini, Bu, ini dihias kan? Iya betul, itu dihias. Aku boleh kayak ini, dia punya stiker kecil-kecil. Boleh, pikir itu dibikin bintang. Ternyata kalau Kak itu bagian diskusinya. Yeay, boleh pakai ini, itu dipakai untuk tempel barisan kuningnya, jadi tidak perlu untuk warna gitu ya. Nah, tapi kalau lihat di situ, ya jangan marah juga, itu adalah kreativitasnya dia gitu. Iya, kita harus akal lagi untuk membantu modelnya. Ya, kira seperti itulah. Jadi intinya penyesuaian itu kali memang manajemen waktu pasti berkali ketika pandemi selesai aja juga kita sih akan penyesuaian lagi saja penyesuaian itu akan berakhir. Nah, yang penting adalah kita kali pola, benernya itu penting. Pola saya bekerja itu gimana? Pola anak-anak bermain belajar itu kapan? Pola itu gimana? Pola orang di rumah seperti apa? Nah, itu yang kita ikandar dan acuan untuk tahu kita bisa berniat mana. Itu Mas Santos. Di situasi kayak gini kita udah nggak bicara tentang diri kita sendiri ya Mbak. Jadi kalau kita mau bikin strategi, kita harus bikin strategi yang polanya sesuai dengan kita juga, termasuk dengan orang-orang yang ada di rumah juga ya gitu ya. Betul. Nah, ini sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, cuman terlanjur karena tadi juga sempat disampaikan, sebenarnya itu jadi pertanyaan juga tentang tenang gitu. Tadi Mbak Prita sudah sempat menyampaikan gitu, salah satu tipsnya Mbak Prita kalau tenang biasanya dituliskan dulu gitu, atau teman-teman juga bisa cari cara yang lain. Nah, tadi pas Mbak Dian menjelaskan tuh tentang kualitas pendampingan, yang pertama adalah tenang. Saya tertawa terbahak-bahak tuh Mbak ketika yang tenang itu, itu udah tertawa gitu, itu kualitas yang paling pertama lagi ya gitu, dan kemudian itu berpengaruh pada yang di kepala saya gitu, tenang dulu baru bisa kualitas selanjutnya bisa muncul gitu. Apakah betul nggak gitu sih tentang kualitas pendampingan tuh, dia tuh berjenjang nggak, tenang dulu kemudian itu jadi persyarat utama dan kemudian berikutnya, atau ya kalau tenangnya nggak bagus bisa ditutupi dengan kualitas yang lain, gimana tuh? Itu kayaknya pertanyaannya udah dijawab sendiri deh Mas. Nggak, jadi intinya adalah ketika memang si tenang ini, kenapa memang itu saya letakkan di atas, sebenarnya sih saya tidak bermaksud untuk membuat itu sebagai suatu ranking begitu ya. Tetapi memang ya secara logis ketika kitanya riweuh dan rusuh, pasti kita akan fokus perhatian kita itu akan otomatis ke dalam diri kan Mas, bukan keluar diri. Tapi ketika kita tenang, kita sudah membereskan apa yang ada di dalam diri kita, pasti kita akan lebih tepat untuk memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, gitu. Jadi kaitannya ke arah sana.
Jadi ketika kita nggak tenang, kita masih rusuh atau masih riweuh dan masih belum tertata di dalam pikiran kita mau memperhatikan data-data yang masuk itu kan juga pasti nggak tepat. Ada yang kelewat lah, ada yang salah baca lah, ada yang harusnya A jadi B, harusnya B jadi A, ketukar-tukar dan sebagainya. Jadi itu akan membuat analisa kita terhadap situasi juga jadi nggak pas, sehingga tindakan kita pun jadi nggak pas. Sebenarnya arahnya mau ke arah sana, Mas, gitu. Jadi ketika kita kita sudah tertata dan kita sudah bisa menenangkan diri, itu pasti fokus kita akan terbantu sekali untuk memperhatikan apa yang ada di lingkungan termasuk anak-anak gitu. Ya, tapi memang PR banget sih. Memang PR banget. Ya, boleh tambahin ya, Mbak? Boleh. Ini emang kesal banget gitu ya. Jadi minggu lalu itu dalam keadaan sangat riuh. Riuh tuh dalam artian kebetulan rumah tuh lagi dibener-benerin sehingga dan minggu lalu itu jadwal kita untuk masukin barang. Jadi pada beberapa hari itu akhirnya yang dilakukan, ayo kamu cepetan yuk, ini kan jadwalnya olahraga gitu. Itu tuh kerasa walaupun saya cuma bilang, ya udahlah terserah kamu mau, hayu, enggak juga ya sudah. Dan akhirnya di minggu lalu, sekian tugas, ya selesainya separuh gitu. Tapi ya sudah gitu. Karena waktu itu saya ngerasanya sudah hampir menyerah pada saat itu. Nah, terus akhirnya udah selesai, udah ketata semuanya. Di minggu ini, mungkin gitu, saya sendiri juga sudah merasa tenang karena di otak sendiri, satu hal yang besar itu sudah mulai keluar gitu ya, sudah mulai selesai, sehingga ketika menghadapi si bocah-bocah ini lebih lega aja gitu. Jadi kayak yuk ngerjain ini yuk, awalnya sempat nanti ini dan itu oke, gitu kok jam 4 dia tuh tadinya main di luar, terus saya panggil ya jam 4, awalnya pundung karena berpikir wah nanti kayak minggu lalu nih susah banget nih diajakin belajar gitu. Terus ini tuh udah jam 4 kan kamu janjinya jam 4, ayo cepetan, kamu berarti harus ganti baju dulu ini baru ngerjakan tugas. Oke Ambu, dan tertahu apa? Tugas untuk seminggu 2 hari itu selesai dia. Terus saya langsung sendiri. Mungkin ya kayak jadi kayak lebih rasa benar juga ya. Hati saya lebih tenang. Ketika saya menghadapi anak-anak itu jadinya lebih legowo gitu, sehingga mereka minta untuk melakukannya pun itu lebih lebih dengan senang hati gitu, karena kitanya pun seperti mengajak bermain gitu. Mungkin tenang itu lebih ke situ ya, jadi bukan hanya ngerasa tenangnya tuh dalam artian hatinya tuh flat aja, enggak gitu juga gitu ya, tapi yang dimaksud dengan tenang itu adalah tepat ciweh gitu, intinya mah ke sana. Oke, makasih Mbak. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, karena mungkin kalau mau didiskusikan lebih lanjut udah beres-beres ya soal tentang teman. Pasti kasusnya banyak. Ini pertanyaannya dari Triska Giovanni. Ada juga teman masuk chatnya ke chat yang private. Pertanyaannya, menghadapi orang tua yang kalah dengan anak, jadi kalau diberitahu ngelawan terus karena orang tua tidak punya power terhadap anak. Ini mungkin bisa jadi maksudnya bagaimana misalnya kita sebagai psikolog menghadapi orang tua yang kalah dengan anak gitu ya. Itu satu, atau mungkin kita sebagai orang tua yang kalah dengan anak gitu, bagaimana menghadapinya gitu. Dan untuk kondisi orang tua yang seperti itu karena udah nggak punya power karena anaknya suka ngelawan terus. Oke, boleh saya coba bantu jawabnya, nanti mungkin akan dilengkapi oleh Mbak Prita seperti biasa. Nah, untuk orang tua yang merasa bahwa anak-anaknya itu susah nurut, susah diatur gitu ya, ngelawan terus dan seterusnya. Pertama, kalau misalnya saya menghadapi kasus seperti itu, biasanya saya akan tanyakan adalah penanaman aturan dan disiplin biasanya bagaimana. Kalau misalnya dia anak yang tampak seperti tidak paham aturan atau ngeyel terus gitu ya, orang tua yang disebut dengan tidak punya power itu khawatirnya adalah
ketika anak ini kecil tidak pernah ditanamkan aturan atau disiplin secara konsisten. Konsisten itu paham ya yang dimaksud. Ketika si ayah bilang A, ibu juga harus bilang A. Ketika suatu saat bilang A, saat yang lain juga bilang A. Jangan satu A, satu B. Saat lain C, saat lain lagi D. Jadi anak itu pasti akan bingung karena dia tidak paham ini aturannya sebenarnya yang benar yang mana? Harapan orang tua saya sebenarnya bagaimana? Ketika pada suatu kali dikatakan tidak boleh, tapi pada saat lain ketika dia sudah nangis-nangis, oh ternyata dikasih, ya si nangis-nangisnya ini akan jadi senjata terus-menerus, ya kan? Benar kan? Ketika dia minta sesuatu dibilang nggak boleh, tapi ketika dibilang nggak boleh, terus dia memunculkan reaksi tantrum, ternyata ibunya ngasih, ya next-nya dia akan keluar lagi reaksi tantrum gitu kan, supaya dia dapat apa yang dia mau. Nah itu dulu yang harus dibenarkan dalam tanda kutip gitu ya. Atau dugaan kedua adalah ini anak ngeyelnya gimana, dan ngeyelnya atau membantahnya atau ngelawannya tuh seperti apa gitu ya. Karena salah satu ciri dari anak yang gifted atau anak yang sangat pandai adalah dia sangat-sangat pandai juga untuk bersilat lidah gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi ngeyelnya itu logis gitu ya. Dia melogiskan reasoning yang dia pakai sehingga ibunya kalah dan ibunya jadi memberikan atau mengalah dan membiarkan dia untuk melakukan apa yang dia mau. Apa itu sumber masalahnya. Jadi memang itu perlu diidentifikasi dulu sumber masalahnya apa. Tapi dugaan saya yang pertama itu adalah pasti penanaman disiplin dan aturan itu konsisten atau enggak. Karena seringkali orang tua itu tampak seperti galak gitu ya. Di dalam menerapkan aturan tuh kayak yang keras gitu, kayak yang galak, marah-marah terus. Tapi sebenarnya kontennya itu nggak konsisten. Atau kontennya kebanyakan. Jadi anaknya tuh tambah bingung. Dan sulit untuk memahami maunya orang tua ini atau maksudnya imamahku ini apa sih gitu. Gitu Mas. Kita mungkin ada tambahan. Kemudian aku sampai ketawa sendiri karena aku juga pernah tuh ketika menjadi mama pada umumnya. Terus aku tuh lagi kesel sama anak, sama si 2 anak itu. Terus aku bilang, kalian itu gimana sih? Kamu kan tadi sudah bilang bla 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 bla. Nanti kan gini. Nanti kan tahu kan kamu tuh begini dulu. Pokoknya panjang terus Terus saya diem. Terus saya nanya, pada ngerti ora? Pada ngerti nggak? Enggak, katanya gitu. Kenapa? Apa yang bikin nggak ngerti? Ya habis Ambu tuh ngomel aja. Jadi kita tuh nggak ngerti Ambu ngomong apa. Gitu ya. Tapi dari situ saya dapat feedbacknya adalah iya ya, gitu sebenarnya. Ketika ke anak-anak, kita perlu straight to the point gitu. Kita mau ngomongnya apa? Misal, apa contohnya gini, kamu tuh kenapa sih kamu ngelawan terus misalnya? Iya, aku kan cuma bertanya. Tapi kenapa kamu kalau disuruh sama teman kamu yang ini kamu mau? Bentar dulu, apa poinnya gitu ya. Jadi ketika memang kita poinnya adalah meminta dia melakukan sesuatu, ya itu yang ditekankan itu. Dan kadang-kadang juga ada anak-anak yang sebenarnya tidak mengerti atau tidak paham yang kita maksudkan. Ini contoh, aku cerita tentang keponakanku ya. Jadi waktu itu kita lagi di Kuota naik high ace gitu ya. Terus anak-anak tuh kita gelar matras gitu. Anak-anak tidurnya di bawah. Nah, terus sama mamahnya dibilang, kamu kepalamu naiklah gitu. Terus diem si anaknya. Kepala naik nanti kaki kamu kena ke admu katanya gitu. Diem gitu. Terus ngomong lagi gitu. Aduh gitu diajakin mau nggak ngerti katanya gitu. Kenapa sih kamu tuh nggak mau ngikutin apa kata mama? Gitu. Terus sampai ditepuk, ketek gitu. Kak, kepala, saya pegang kepalanya, tuh saya tunjuk ada bantal di agak ke sebelah kanannya dia. Kepalamu ke bantal ini, biar kakimu nggak kena adik. Oh, oke.
tuh kan, kenapa sih kalau sama tantenya pasti mau sama aku enggak? Terus aku dalam hati gini, enggak sih sebenarnya dia bukan mau mengikuti tantenya, imahnya, tapi dia tidak mengerti. Disuruh ke atas teh kemana gitu? Apakah ke atas bangku? Kan itu matrasnya ada di bawah gitu, di lantai. Apakah ke atas bangku? Atau kepalaku aja yang naik jadi posisinya duduk? Atau gimana gitu? Sebenarnya itu. Jadi detail perilaku dari pernyataan kita itu tidak dipahami gitu sehingga dia bengong, dan ketika bengong dianggapnya nggak nurut padahal bukan nggak nurut gitu, seperti itu kira-kira. Itu sering jadi problem ya, Mbak. Kita pakai skema berpikir kita sendiri untuk menilai orang lain, terutama untuk anak ya. Gitu. Iya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Adinda. Bagaimana menerangkan atau mengajak orang dewasa lain, misalnya nenek, kakek, om, tante, agar menerapkan gaya pengajaran yang sama? Oke, jadi ini mungkin memang banyak ya keluarga-keluarga sekarang yang tinggal di dalam keluarga besar. Jadi bukan hanya keluarga inti, tapi di dalam rumah itu juga ada kakek, nenek, om, tante, gitu ya, keponakan, sepupu, dan seterusnya. Nah, memang ini adalah bisa jadi PR yang sangat berat untuk orang tua yang ingin menanamkan sesuatu secara konsisten untuk anak, begitu ya. Tetapi menurut saya yang harus dimiliki atau yang harus ditetapkan dulu oleh orang tua adalah tentukan dulu pengen mengajarkan apa ke anak. Karena kadang-kadang orang tua tuh pokoknya anak harus begini. Banyak sekali kriteria, tapi nggak jelas gitu arahnya kemana. Dan itu ketika orang lain melakukan hal yang berbeda, cepat-cepat menyimpulkan bahwa ini cara pengajarannya beda misalnya. Nah, strateginya adalah orang tua harus tentukan dulu misalnya ingin ngajarin apa ke anak. Misalnya apa ya? Misalnya pengen ngajarin untuk makan tidak disuapin, gitu ya. Misalnya pengen ngajarin untuk makan tidak disuapin. Bilang ke anaknya dulu, kamu kalau kita sedang belajar ya, bahwa kamu makan sendiri di meja makan. Jadi setiap kali waktu makan, mama akan tunggu kamu di meja makan, misalnya gitu. Itu adalah kesepakatan dengan anak. Bikin dulu kesepakatan dengan anak. Lalu baru sekitarnya dikondisikan atau dikasih kode, mah, mih, om, tante, ini aku sedang mengajarkan ke anakku bahwa dia harus bisa makan sendiri di meja makan. Jadi tolong tidak disuapin ya, gitu. Nah, tapi kalau pada prakteknya, misalnya, pagi-pagi riweh anak belum bangunnya telat, misalnya belum sarapan, ya udah nanti kita disuapin aja makanannya, bisa dibawa ke mobil terus nanti dimakan di mobil. Nah, itu kan sesuatu yang perilaku yang tidak konsisten yang dilakukan oleh orang tua sendiri, boro-boro sama kakek neneknya. Pasti namanya kakek nenek itu kan pasti akan cenderung menyayangi ya, cenderung memanjakan ke cucu. Jadi ya mereka akan melakukan yang yang lebih ekstrim lagi dari apa yang dilakukan oleh orang tua gitu. Jadi kadang-kadang memang letak kesulitannya itu di situ. Bukan berarti bahwa kakek nenek ini sebenarnya nggak mau mengikuti apa yang kita cara yang kita mau lakukan ke anak. Belum tentu seperti itu gitu. Hanya cara mengkomunikasikannya saja yang harus pikirkan betul-betul gitu. Karena kan kalau kakek nenek khususnya itu kan pasti itu kan orang tua kita ya. Jadi kita juga nggak mungkin ngatur-ngatur mereka lah dalam tanda kutip. Tapi kita bisa minta tolong misalnya. Tolong jangan disuapin anaknya, jangan lagi disuapin misalnya. Kalau misalnya dia minta atau dia ngerengek untuk disuap, bisa dengan cara ayo nanti nenek temenin di sini misalnya, kamu makan sendiri, nanti nenek temenin gitu. Bisa dengan cara gitu. Jadi gaya kita komunikasinya aja sebenarnya.
fokusnya di itu ya, di cara komunikasinya itu ya. Iya. Tapi juga orang berbeda-beda kali ya. Kenapa? Bisa jadi beda-beda juga ya. Iya, bisa jadi beda-beda lah, bisa jadi beda-beda pasti. Rita, mungkin tambah dikit aja. Jadi ini Teh Fitra. Kalau gini kan memang kayak misalnya kita kenapa? Enggak, lanjut. Misalnya kita nggak bolehin anak untuk makan atau minum tertentu gitu. Di sementara sama orang lain boleh gitu ya, sama orang di rumah lah, entah om, tante dan lain-lain. Nah, tapi kadang kan si anak jadi nggak ngerti, kenapa kok sama kamu boleh, sama aku sama yang lain boleh gitu. Nah, biasanya sih mending yang bisa kita pegang banget juga kan nih anaknya nih. Sehingga kita jelaskan, kamu tahu nggak kalau di bahan makanan ini misalnya itu banyak kimianya, bla bla bla. Sehingga ketika kamu makan itu berarti kamu harus makan bla itu. Jadi tetap ada konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Tapi kok tadi emang es krim sama X misalnya gitu ya, sama Oma atau Sita, kenapa sama ibu nggak boleh gitu? Oh, kalau itu berarti kamu sekarang minumnya adalah minum air hangat, air putih, dan harus banyak. Karena kita akan menghilangkan misalnya dingin yang ada di tenggorokan, misalnya seperti itu. Gitu. Tapi memang kita perlu agak sedikit lebih galak ke si anak gitu. Gitu sih. Fokusnya berarti ke anaknya ya, berarti ya Teh? Ya. Jadi strateginya adalah kita bikin kesepakatan dengan si anak. Makanya itu saya bilang orang tua harus jelas dulu apa yang mau dia ajarkan dengan anak sehingga kesepakatannya pun dengan anak jadi jelas. Ketika kesepakatannya sudah jelas, ketika lingkungan yang lebih luas itu menawarkan ke anak kan jadi bisa bikin penilaian gitu loh Mas Santos. Kata Ambu nggak boleh karena aku sedang pilek, jadi aku nggak boleh minum dingin. Nah itu sudah muncul dari dirinya sendiri kan, perkembangan atau pemahaman aturan dan norma itu gitu ya, yang diharapkan adalah muncul dari dirinya sendiri gitu, bukan dari lingkungan gitu. Oke. Masih ada 2 pertanyaan nih, cuman karena pertanyaannya cukup panjang, saya akan tampilkan aja pertanyaannya di screen. Saya share screen dulu sebentar. Yang pertama dari Mbak Syarifah Line, mungkin saya salah menyebutkan karena namanya ya. Yunelin. Iya, Syarifah Yunelin. Nah, mau dibacakan Mbak atau? Boleh saya baca sendiri aja. Boleh ya. Untuk anak saya yang TK, sebenarnya tugas PJJ dari sekolah cukup memenuhi aspek perkembangan anak secara motorik dan kreativitas. Tapi di minggu sekarang ini tugas dikurangi. Di sisi lain, senang karena tugas mama dan guru jadi berkurang. Tugas mama jadi guru berkurang. Tapi di sisi lain, saya sangat khawatir untuk perkembangan anak saya. Kebetulan anak saya memang sebelumnya ikut terapi di Dwi Payana. Sedangkan untuk bikin materi sendiri sepertinya tidak sanggup. Baiknya bagaimana ya? Oke, saya coba jawab ya Mbak Syarifah. Jadi tadi kan sudah disinggung oleh Mbak Prita bahwa sebenarnya tugas atau persoalan akademik itu adalah suatu sarana. Jadi tolong jangan dijadikan bahwa tugas-tugas akademik itu suatu tujuan. Bukan, dia adalah suatu tools atau sarana yang mengembangkan proses berpikir anak, yang mengembangkan proses adaptasi anak, yang mengembangkan anak itu jadi lebih aspek-aspek psikologisnya itu lebih berkembang. Nah, kalau memang misalnya dari sekolahnya itu dirasa kurang dan ibu merasa khawatir, sebenarnya bisa dirancang suatu aktivitas yang menuntut anak untuk berpikir. Aktivitasnya atau persoalannya nggak harus akademik, Mbak Syarifah. Jadi misalnya tergantung ini usia anak ya. Kalau misalnya TK, misalnya Hayo kita bikin proyek misalnya Kalau Mbak Prita kemarin di keluarganya itu adalah mencoba bikin furniture ya Mbak Prita ya, dari botol minuman. Nah, itu kan anak-anak TK itu bisa membantu. Dari segi apanya dia membantu? Gitu.
Misalnya dari segi mengecatnya, atau dari segi mengelemnya, atau dari segi menyusunnya, atau pegangkan ininya, pegangkan itunya. Jadi bikinlah suatu proyek yang cukup besar yang bisa dilakukan oleh keluarga di rumah, yang melibatkan juga untuk seluruh anggota keluarga. Itu juga bisa mengembangkan aspek berpikir dari anak. Nah, jadi bisa kayak gitu. Jadi nggak harus orang tua untuk merancang soal-soal akademik, nggak harus, karena si persoalan itu kan hanya tools. Tools itu kan bisa apa aja, gitu. Yang penting aspek apa yang ingin kita latihkan. Kalau misalnya mau melatih motorik halus, cari aktivitas yang membutuhkan anak itu untuk melakukan sesuatu dengan jari-jarinya. Kalau misalnya mau mengembangkan motorik kasar, cari aktivitas yang menuntut dia untuk bergerak lebih leluasa gitu, gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan punggung, stretching kah atau apa, main manjat kah, lari kah, lomba kah atau apa, kayak gitu. Project ya, iya, project, betul. Paling boleh nambahin sedikit ya. Boleh nggak? Nambahin sedikit aja ya. Jadi kan kebetulan apa namanya, ini saya ini satu sekolah sama anak saya. Gitu. Nah kan kalau di sekolah kita kan kebetulan tugasnya mingguan dan ada olahraga. Nah kalau saya sih ya udah, misalnya yang ya itu tadi, misalnya yang motorik halusnya itu kita mau fokusnya ke motorik halus misalnya, berarti yang motorik halus itu dibilangnya lebih banyak sih tugasnya gitu. Kayak misalnya kalau saya kemarin tuh bilang ke anak saya, walaupun dia sudah selesai gitu si tugas-tugasnya, tapi saya ngomongnya gini, ih kamu apaan, orang yang SK aja tuh harus setiap hari tahu, harus setiap hari 1 minggu, selama 1 minggu gitu. Gitu, iya gitu kan. Jadi kan dia juga sebenarnya nggak tahu tugasnya apa gitu. Tapi karena memang fokusnya adalah saya pengen supaya si badannya tetap bergerak dan berolahraga, maka di area itu yang saya bilang itu harus berapa kali gitu. Emang disuruhnya gitu, iya ini tugasnya begini nak gitu. Jadi ini kamu nih lakuin ya setiap hari, seperti itu. Misalnya justru kadang-kadang kayak misalnya kakaknya dapet tugas apa gitu, yuk kita papan untuk ngelakuin ini gitu. Atau kadang-kadang juga kalau mulai kena TTS gitu. Jadi misalnya yuk kita isi TTS yuk. Saya bacain sih soalnya. Terus nanti si dua saya itu yang nemu kata-kata lainnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan kayak hal-hal yang remeh gitu, padahal sebenarnya bisa bantu untuk nambahin kosakata gitu. Apalagi kan termnya adalah bantuin ambu dong gitu. Jadi itu yang mereka jadinya lebih semangat gitu. Itu kira-kira Mas. Terima kasih Mbak Tita jawabannya. Ini karena waktu juga sudah mau habis, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan yang terakhir. Boleh. Itu dari Mbak Iva Misbah. Ya. Tanya, kan banyak orang tua menyalahkan guru dengan pemberian tugas jarak jauh. Sebaliknya, banyak guru yang juga stres karena mereka juga dituntut menyelesaikan materi sesuai kurikulum. Apakah tips dari Mbak Tita dan Mbak Dian untuk materi orang tua ini berlaku juga untuk guru ataukah berbeda? Oke, sebenarnya kalau dari materi saya sendiri yang kaitannya sama pendampingan itu karena merupakan sesuatu hal yang jadi prinsip, jadi seperti yang saya tadi jelaskan itu bisa diterapkan juga oleh guru selain dari oleh orang tua. Tetapi memang kalau guru karena masing-masing memiliki pengetahuan lebih di dalam menetapkan metode mengajar, jadi itu dikembalikan ke guru masing-masing ya. Tetapi pada prinsipnya adalah yang harus diingat oleh guru adalah bahwa pembelajaran itu kan proses. Dan ketika si anak itu mendapatkan suatu soal atau mendapatkan suatu problem, nah si problemnya itu sendiri adalah suatu tools. Nah, tolong jangan dilupakan ini untuk khusus untuk yang guru ya. Jadi si problem ini tools. Jadi hasil si anak ini ketika anak ini sudah dia menyelesaikan suatu masalah, hasil
atau nilai yang dia dapatkan itu kan bukan tujuan akhir. Nilai itu yang diperoleh oleh anak itu merupakan indikator dari apanya yang belum berkembang di dalam proses ini atau apa yang dia masih sulit di dalam proses ini. Nah, itu yang guru perlu untuk telusuri lebih lanjut gitu. Jadi yang saya mohon dari guru adalah si konsep atau cara berpikir atau frame berpikir ini jangan dihilangkan hanya karena tuntutan pemberian materi yang harus selesai oleh kurikulum gitu. Tetapi guru jadinya lupa bahwa ini anak nih mengalami proses loh. Prosesnya itu tiap-tiap anak berbeda loh, karena anak-anak kan masing-masing memiliki kapasitas yang beda-beda. Ada yang cepat, jadi dia bisa dikasih materi lebih banyak. Tapi ada juga yang pelan-pelan, jadi harus satu, dan itu kan sangat-sangat berbeda ya. Tapi masing-masing itu pasti ada pemrosesan di dalam berpikirnya, begitu. Begitu kira-kira. Kalau tentang materi emotional healing sebenarnya bisa-bisa aja kok diterapkan ke guru gitu ya, selain orang tua. Tapi mungkin sangat mungkin ada beberapa pembahasan, maksudnya pembahasan itu artinya ketika menjelaskan pasti persoalannya beda. Tapi pada prinsipnya proses emotional healing itu sama seperti itu. Gitu. Jadi bisa untuk digunakan. Itu Mas. Merujuk pada pertanyaannya Mbak Iva, kayaknya menarik ya kalau kita buka sesi juga khusus kita diskusi sama guru-guru ya. Nah, sama topik sangat itu ya. boleh. Kayaknya asik banget. Jadi kayaknya akan panjang pembahasannya ya. Iya. Nah, karena waktu sudah habis juga, buat rekan-rekan yang mungkin masih mau bertanya selama sesi ini, mungkin ada closing, jadi boleh diajukan pertanyaannya, nanti pertanyaannya akan disampaikan secara offline. Apakah berkenan nanti untuk menjawab bagian cerita? Boleh. Ada pertanyaan lanjutannya nanti disampaikan langsung ke orang. Boleh. Oke. Boleh minta ini closing statement dari Mbak Dian sama Teh Rita mungkin untuk mengakhiri sesinya. Boleh. Saya dulu. Ya, intinya sebenarnya closing statement saya adalah untuk orang tua dan untuk guru, mohon diingat bahwa yang harus mengalami proses belajar itu adalah anaknya, bukan orang tuanya. Jadi ketika mau melakukan pendampingan itu jangan lupa bahwa partisipasi anak ini penting. Jadi sangat-sangat penting untuk dia melakukan sendiri tugas-tugasnya, menyelesaikan sendiri aktivitasnya atau mengatasi sendiri problem-problem yang dia dapat. Tidak harus akademik, tapi bisa juga kita yang memberikan problemnya gitu. Yang penting dia harus berproses dan kita harus sabar untuk menunggu dia berproses. Kadang-kadang prosesnya bisa cepat, kadang-kadang juga lambat. Itu sangat tergantung dari karakter dan kapasitas anaknya gitu. Terima kasih Mbak Dian. Cerita mangga. Mungkin kalau dari saya, jangan lupa untuk juga peduli dengan diri dan tubuh sendiri. Jangan lupa bahwa kita sebagai pribadi itu juga pasti punya masalah dan tidak apa-apa ketika kita sedang merasa down, karena sangat mungkin itu adalah salah satu proses emotional healing. Jangan terlalu mempush diri terlalu berat, gitu, karena itu akan semakin membuat tubuh menjadi freezing, jadi nggak bisa mikir, nggak bisa ngerasa, gitu ya. Jadi pesannya jangan lupa untuk terus sayangi diri dan tubuh sendiri, bukan egois, tapi justru lebih ke supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu Mas Hans. Oke, thank you, makasih banyak Mbak Dian sama Teh Rita. Kalau saya pribadi sih dari awal dengerin sampai dengan sekarang banyak ketawa-ketawa sendiri nih dalam hati gitu. Semoga saya sedang naik kelas ya gitu. Itu akhir dari untuk sesi kali ini. Saya kembalikan ke Kang Andi hostnya. Mangga Kang Andi, atur nuhun. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian.
mungkin saya ingin mengingatkan kembali titipan pesan dari rekan-rekan HIMSI terkait dengan konseling, gitu ya. Apabila rekan-rekan membutuhkan konseling, di sini ada informasinya, khususnya yang pertama ini untuk tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Barat, ada melalui telekonseling, di situ ya, di situ ada pendaftarannya, dan juga bisa dikontak, bisa difoto apabila inginkan. Kemudian juga yang sifatnya umum, gitu ya, ini juga gratis dua-duanya gitu ya, bisa difoto di gabungan dari beberapa MC tentang bantuan dari psikolog profesional. Dan ini nomor nanti bisa dicatat apabila nanti tidak sempat, bisa diambil di Instagramnya HIMSI Jabar ada, dan di sana ada informasi-informasi terkait dengan proses ini juga. Dan juga ini terkait dengan tadi yang donasi diperpanjang sampai dengan 29 Mei. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi buat tenaga-tenaga kesehatan bisa melalui link ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja sharingnya sedikit. Sebentar. Terima kasih semua Bapak Ibu sekalian. Saya sepertinya Pak Arya sudah meninggalkan sini, tidak temukan. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita berakhir kita foto bersama dulu. Kita tampilkan lagi wajah-wajah kita yang sudah sebentar lagi mendekati asar, mau buka puasa. Saya ingin melihat rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti selama 2 jam di waktu yang sulit ini gitu ya. Saya appreciate buat Bapak Ibu sekalian. Minta tolong Aska atau Nabila untuk foto ini proses ini gitu ya. Ingin tahu Mas Benny, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya atas sesi yang sangat menggembirakan ini. Mungkin ini baru secuil curhatan. Kalau ini nih, kalau tadi menggambarkan dari diskusi ini, mungkin bisa seharian sebenarnya kalau ngobrol ya, karena nggak akan habis-habisnya sebenarnya, tapi memang waktu harus memisahkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kami akan mengirimkan kepada Bapak Ibu sekalian simpulan dari kegiatan ini berupa link nantinya yang akan kami simpan di dalam G Drive. Jadi materi, kemudian juga simpulan, poin-poin dari pertemuan ini, dari tanya jawab juga, termasuk juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang baru akan diajukan, akan kami jawab, dan akan kami simpan di link tersebut beserta dengan dokumentasinya. Baik, itu mungkin nanti akan kami kirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka puasa nanti maghrib ya, buka puasanya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Ben, thank you Ben. Thank you. Jauh-jauh Ben. Sehat Ben? Oke. Thank you semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi, insya Allah mungkin di setiap minggunya kita antara hari Rabu atau hari Kamis dengan HIMSI akan kolaborasi dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat pembicara, Mbak Rita, Mbak Dian, hatur nuhun pisan gitu ya, luar biasa. Saya seperti ngedengerin dongeng gitu ya dalam prosesnya. Terima kasih banyak buat peserta yang sudah meluangkan waktu 2 jam di siang hari ini. Sampai ketemu lagi dan sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meninggalkan room bisa diklik di kanan bawah leave meeting atau end meeting. Terima kasih banyak semuanya. Mbak Eva, Mbak Vivi, terima kasih. Mbak Ulya, Hira, terima kasih juga. Mbak Mimi, terima kasih. Mbak Iva tadi yang sudah bertanya, terima kasih banyak semuanya. Dan juga yang lain saya sebutkan satu persatu. Silakan.